Di sebuah kota kecil yang terletak jauh dari hiruk-pikuk kota besar, seorang remaja bernama Ardi memulai hari pertamanya di sekolah baru. Sebuah kota yang terasa asing dan jauh dari kenangan rumah lama, rumah yang penuh tawa dan kehangatan. Ardi hanya bisa menatap kosong jendela kereta yang membawa dirinya menuju dunia baru, dunia yang terasa sepi dan penuh ketidakpastian. Hari pertama di sekolah baru terasa seperti labirin yang tak berujung. Semua serba baru, kelas yang baru, teman-teman yang baru, dan wajah-wajah asing yang terlintas tanpa bisa diingat. Ardi merasa seolah dirinya adalah orang luar, seseorang yang tak memiliki tempat di dunia ini. Saat bel masuk, ia melangkah ragu ke dalam kelas dan mencari tempat duduk di sudut belakang. Ia tidak tahu harus berbicara dengan siapa, atau bahkan bagaimana caranya membuka percakapan dengan orang lain. Rasanya, dunia ini terlalu besar untuknya, dan dirinya terlalu kecil untuk masuk ke dalamnya. Setiap hari berlalu dengan perlahan, seperti jam yang bergerak dengan berat. Ardi terjebak dalam rutinitas yang sama, duduk di tempat yang sama, mendengarkan guru yang berbicara dengan nada monoton, dan mengamati teman-teman yang sudah saling mengenal satu sama lain. Ardi merindukan rumah lama, merindukan hangatnya pelukan orang tua, merindukan teman-teman yang sudah seperti keluarga. Ia merasa tak ada yang bisa menggantikan itu. Meskipun sudah lebih dari 3 bulan sejak ia pindah, ia merasa seperti masih berada di luar tempatnya. Namun, hari itu adalah hari yang berbeda. Ardi merasa ada sesuatu yang aneh saat bangun pagi. Hari ke-100 di kota kecil ini. Angka itu seperti mengingatkan Ardi bahwa waktu sudah berjalan, bahwa ia sudah cukup lama berada di sini. Sambil menatap langit yang cerah, Ardi berjanji pada dirinya sendiri bahwa hari ini harus berbeda. Ia akan mencoba melihat dunia ini dengan cara yang baru, meskipun itu terasa sulit. Di sekolah, ada sebuah proyek kelompok yang harus diselesaikan. Ardi merasa sedikit khawatir. Ia belum terlalu mengenal siapapun di kelas ini, dan kali ini ia harus bekerja sama dengan teman-teman yang baru. Ada Dika, yang selalu tampak ceria tapi sering terburu-buru dalam bertindak. Lalu ada Siti, seorang gadis yang lebih suka diam dan cenderung memilih menghindari perhatian. Terakhir ada Fikri, yang tampaknya selalu serius dan tak pernah bercanda. Mereka semua sangat berbeda satu sama lain. Ardi merasa seperti terjebak dalam kelompok yang aneh, sebuah kelompok yang terasa tidak cocok. Saat hari pertama mengerjakan proyek bersama, semuanya berjalan lambat. Dika hampir mengubah seluruh ide mereka dalam 1 detik tanpa berpikir panjang, sementara Siti duduk diam, tidak berkata sepatah kata pun. Fikri hanya mengangguk-anggukkan kepalanya, tidak memberikan banyak masukan. Ardi merasa seperti proyek ini akan gagal. Ia mulai merasa frustrasi, bingung bagaimana bisa menghubungkan semua perbedaan ini menjadi sesuatu yang berguna. Ia mulai merasa semakin terisolasi, semakin jauh dari tujuan yang ingin ia capai. Namun, di malam hari, sesuatu yang tak terduga terjadi. Ardi duduk sendirian di kamar, memikirkan semua yang terjadi sepanjang hari. Ia merasa lelah, tapi ada satu hal yang menonjol dari semua keraguan yang ada di dalam dirinya. Ia menyadari bahwa meskipun mereka semua berbeda, mereka sebenarnya memiliki kekuatan masing-masing. Dika yang ceria itu membawa ide-ide baru yang segar, meskipun terkadang terlalu cepat untuk diterima. Siti yang pendiam memiliki pemikiran yang matang, seringkali lebih tenang dan penuh pertimbangan. Fikri, meskipun serius, sebenarnya punya visi yang jelas dan bisa memberikan arahan yang pasti. Ardi mulai melihat mereka dengan cara yang berbeda, dengan pemahaman baru tentang bagaimana perbedaan itu bisa menjadi kekuatan. Hari ke-100 ini akhirnya membawa Ardi pada sebuah pencerahan. Esok harinya, saat mereka melanjutkan proyek, Ardi memutuskan untuk berbicara dengan teman-temannya. Ia mengungkapkan apa yang ada di pikirannya, tanpa ragu. Ia mengakui bahwa ia merasa cemas, bahwa ia merasa sulit untuk beradaptasi. Tapi ia juga mengingatkan mereka bahwa meskipun berbeda, mereka semua memiliki tujuan yang sama. Mereka semua ingin sukses dalam proyek ini, dan untuk itu, mereka harus bekerja sama. Dengan pembicaraan itu, semuanya berubah. Dika mulai lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan. Siti mulai berbicara lebih banyak dan memberikan ide-ide yang brilian, dan Fikri menjadi lebih fleksibel, mendengarkan dan memberi ruang untuk semua orang berbicara. Kerjasama mereka mulai menunjukkan hasil. Mereka mulai saling memahami kekuatan dan kelemahan masing-masing, dan dengan itu, mereka berhasil menyelesaikan proyek dengan baik. Bukan hanya itu, mereka juga mulai menghabiskan waktu bersama di luar sekolah, membicarakan hal-hal yang lebih ringan, dan akhirnya menjadi teman sejati. Di hari ke-100, Ardi merayakan pencapaian mereka bersama teman-temannya. Ia menyadari bahwa kebahagiaan bukan hanya tentang mencapai tujuan, tetapi juga tentang perjalanan yang kita lalui bersama orang-orang yang kita kenal. Ia menemukan bahwa rumah bukan hanya tentang tempat, melainkan orang-orang yang kita temui dan hubungan yang kita bangun. Dalam perjalanan panjang ini, Ardi telah menemukan tempatnya. Ia telah menemukan rumahnya di antara teman-teman yang selalu ada untuknya.
Saat matahari terbenam, Ardi berdiri di depan sekolah, menatap langit yang kini terlihat lebih cerah. Hari ke-100 ini adalah hari yang penuh dengan pembelajaran, dengan keberanian untuk berubah, dengan kesadaran bahwa rumah selalu bisa ditemukan di tempat yang tak terduga. Dengan senyum kecil di wajahnya, Ardi tahu, ini baru permulaan.